Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, terutama kelas 8. Bapak sekarang akan menerangkan tentang persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus atau persamaan garis linier ya. Linier itu lurus ya di sini. Nah, di sini persamaan garis lurus ini mempunyai persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya itu ada dua bentuk ya, ada dua di sini ya. Pertama, Y sama dengan MX ditambah C, dan lalu yang kedua AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, di sini persamaan garis lurus ya, itu adalah persamaan garis jika kita gambar di diagram kartesius itu bentuknya itu akan lurus ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita mempunyai dua buah titik dalam diagram kartesius dan kedua buah titik tersebut dihubungkan, maka kita akan bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Tapi sebelumnya di sini kalian harus mengetahui ya, di sini itu ada yang disebut sebagai gradien atau kemiringan ya. Di sini itu gradiennya gradien atau kemiringan daripada persamaan garis tersebut ya. Gradien ini dia dinotasikan oleh nilai M ya. Anak-anakku sekalian, disebabkan karena di sini ada dua bentuk persamaan garis lurus, jadi kalian juga jelas di sini harus dapat mengetahui cara menentukan gradien dari kedua persamaan tersebut ya. Untuk persamaan pertama Y sama dengan MX plus C, ini gradiennya ya, ini satu, ini nomor 2. Yang satu ini M-nya itu sama dengan, gradiennya itu sama dengan M ya. Contoh misalnya di sini ada persamaan garis lurus Y sama dengan min 3X ditambah 5. Ini berarti gradiennya ini ya adalah koefisien ya pada variabel X ya. Dengan catatan di sini awas, bentuknya seperti Y sama dengan, begitu kan? Nah, di sini berarti M-nya langsung saja karena tadi disebutkan bahwa gradien untuk persamaan garis lurus dengan bentuk Y sama dengan MX plus C itu adalah koefisien penyerta X. Ya udah, langsung aja ini di sini kita ketahui bahwa gradiennya adalah min 3. Dan lalu bagaimana sekarang kalau bentuknya seperti AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Nomor 2 ini kalian akan diberikan rumus untuk menentukan ya gradien pada persamaan garis lurus dengan bentuk seperti ini. Misalnya tentukanlah M dari misalkan 2X ditambah 3Y misalkan min 5 sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk yang tipe kedua ini ya, gradiennya itu sama dengan M-nya itu sama dengan min A per B ya kan. Kalian tahu rumus umumnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Artinya A di sini adalah koefisien penyerta variabel X, sedangkan B ini ya, B ini adalah koefisien dari penyerta variabel Y ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan persamaan garis lurus dalam bentuk AX plus B plus C sama dengan 0 seperti ini ya, berarti kalian harus menentukan gradiennya itu dengan memakai rumus min A per B. Di sini kalian lihat bahwa A-nya itu adalah 2, sedangkan B-nya itu adalah 3. Berarti di sini gradiennya sama dengan min 2 per 3. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, setelah kalian mengetahui tentang ya definisi dari persamaan garis lurus dan juga menentukan gradiennya, kita akan sekarang menggambar persamaan garis lurus pada diagram kartesius. Tapi sebelumnya di sini Om akan memberikan sedikit latihan tentang menentukan gradien dari kedua tipe persamaan garis lurus ini ya. Jadi tentukanlah misalkan di sini tentukan gradien-gradien dari persamaan garis berikut ya. Tentukan M dari yang A misalkan 2X min 5 sama dengan Y ya. Lalu yang B misalkan 3X min 4Y dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Yang C misalkan 4X
min 7Y sama dengan 5. Ya, nomor D, min 7Y ditambah X sama dengan min 4. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian ingat untuk yang A ini tipenya sama, sudah menjadi Y sama dengan. Nah, kalau misalkan sekarang kita mendapatkan PGL atau persamaan garis lurus dalam bentuk seperti ini, di mana persamaannya sudah dalam bentuk Y sama dengan di sini, langsung aja kita melirik koefisien yang ada pada X-nya, ya. Jadi kalian untuk menentukan gradien persamaan garis lurus itu tidak harus memperhatikan konstanta. Ini min 5 ini konstanta ya. Ini C ini konstanta, ini C konstanta. Namanya konstanta itu adalah suatu angka atau suatu bilangan yang tidak disertai oleh variabel. Itu disebut sebagai konstanta. Ya, jadi kalau misalkan sekarang bentuknya sudah Y sama dengan, berarti di sini kalian bisa langsung menentukan M-nya itu sama dengan 2. Karena kita tahu bahwa jika gradien tersebut, jika persamaan PGL tersebut sudah dalam bentuk Y sama dengan, berarti gradiennya itu adalah koefisien yang menyertai X. Akan tetapi yang nomor B, kalian lihat di sini ya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ya kan? Nah, kalian harus tahu, awas, gradien di sini untuk menentukan tipe PGL seperti ini, itu min A per B. A-nya yaitu, min A per B, yaitu min koefisien dari variabel X dibagi koefisien dari Y, ya. Kita tahu di sini A-nya itu sama dengan 3, ya kan? Lalu ini B-nya sama dengan min 4, ya kan? Karena rumusnya untuk menentukan gradiennya adalah min A per B, jadi kalian tinggal masukkan saja di sini A-nya sama dengan 3, berarti min 3 per B-nya min 4. Masukkan min 3 per min 4, jadi sama dengan 3 per 4. Yang nomor C, di sini pun sama ya. Kalian dalam ini bentuk kedua ya. A-nya kita tahu 4, B-nya sama dengan min 7. Kita tidak usah mempedulikan tentang konstantanya ya. Kalau masalahnya kalian hanya disuruh menentukan gradien persamaan garis ini. Ya, berarti di sini M-nya itu sama dengan min 4 per min 7 atau sama dengan 4 per 7. Dan sekarang yang terakhir, begitupun yang ini ya. Kalian jangan tertipu di sini dari urutan ya. Tetap saja kalian menggunakan rumus min A per B, di mana A itu adalah di sini A, awas. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7. Ya, jangan kebalik. Ya. B ini adalah koefisien dari penyerta variabel Y, sedangkan A ini adalah koefisien dari penyerta variabel X. Ya, A-nya 1, B-nya min 7, berarti di sini M-nya itu sama dengan min A per B atau sama dengan min 1 per min 7. Jadi sama dengan 1 per 7. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara melukis PGL atau persamaan garis linier dalam diagram Kartesius ya. Yaitu cara-caranya yaitu pertama ya, menggambar di sini PGL pada Kartesius. Ya. Pertama ya, kalau seandainya kalian mendapatkan suatu persamaan ya garis lurus dan kalian harus menggambarkan itu pada diagram Kartesius, pertama yang harus kalian lakukan adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu artinya Y-nya harus bernilai sama dengan 0 ya. Dan lalu yang kedua, kalian tentukan titik potong dengan sumbu Y ya, dimana di sini artinya titik potong dengan sumbu Y itu X-nya bernilai 0. Kita langsung saja akan melukis ya persamaan garis linier dari misalkan ya 2X min 5 tambah 10 sama dengan 0. Ya. Lukislah ya persamaan garis linier yang mempunyai persamaan 2x min 5y sama dengan 0. Pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu y, sumbu x atau sumbu y. Jadi dalam hal itu kalian boleh ya tidak berurutan begitu ya. Sekarang kita tentukan dulu titik potong dengan
titik potong dengan sumbu X. Berarti di sini Y-nya nilainya sama dengan 0. Kalian masukkan ke persamaan yang tadi, Y-nya sama dengan 0. Berarti kalian nanti akan mendapatkan nilai X-nya berapa? 2X min 5 kali 0 ditambah 10 sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti 2X dikurangin 0 tambah 10 tambah 10 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan, pindahkan min 10-nya jadi min 10. Berarti X-nya di sini adalah min 10 dibagi 2. Ya, itu sama dengan min 5. Berarti kita mendapatkan sekarang titik potong dengan sumbu X-nya. Kalian tahu bahwa ya koordinat dari suatu diagram kartesius itu pertama harus ditulis X, Y ya. Jadi pertama absisnya dulu atau X-nya di sini kita ketahui X-nya sama dengan min 5, dan lalu yang kedua adalah ordinatnya atau Y-nya. Ya, kita tahu bahwa ordinatnya sama dengan 0, berarti min 5,0. Setelah itu, maka yang kedua kita harus menentukan TP atau titik potong dengan sumbu X, sumbu Y. Ya, sumbu Y di mana di sini X-nya bernilai sama dengan 0. Kalian tinggal memasukkan ya, seperti juga tadi. Kita tulis dulu di sini 2X min 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Ya kan? X-nya masukkan ke sini sama dengan 0. Berarti ini 2 kali 0, 0 dikurangi 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Berarti min 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Min 5Y-nya pindahin ke ruas kanan, berarti 10 sama dengan 5Y. Jadi Y-nya sama dengan 10 dibagi 5, 2. Sehingga kita dapatkan di sini koordinatnya adalah 0,2. Nah, setelah kita mendapatkan kedua titik potong ini, barulah kita sekarang menggambarnya di dalam diagram kartesius. Di mana nantinya ya gambarnya itu adalah dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut. 0,2 itu berarti terletak di sini, ya kan? Nah, ini titik potong dengan sumbu Y, ya, di mana nilai X-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, titik potong dengan sumbu X, ya, min 5,0. Ini Y-nya sama dengan 0, sedangkan X-nya sama dengan min 5. Berarti sekitar di sini ya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ya, setelah kalian menentukan kedua titik potong itu kalian hubungkan. Nah, inilah dia ya gambar dari persamaan garis 2X min 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Ya, kalian lihat di sini dia menanjak ya atau naik ya. Kalian membaca garis gambar garisnya itu dari kiri ke kanan. Kalau naik ya, jika naik ini berarti M-nya itu pasti nilainya positif. Tetapi kalau seandainya turun, misalnya seperti ini. Ya, ini karena turun berarti M-nya pasti bernilai negatif. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, ya, untuk sekedar PR di sini ya, kalian mungkin bisa mengerjakan tugas dari Om ini ya. Tulislah gambarlah ya persamaan garis dari gambar PGL dari ya A, misalkan di sini Y sama dengan 4X min 3. Lalu B kedua misalkan 2X min 3Y sama dengan min 6 ya. Oke, dengan cara yang Om terangkan tadi, kalian insya Allah bisa menggambarkan ini ya. Carilah titik potong dengan sumbu X, dan lalu carilah titik potong dengan sumbu Y. Setelah ketemu kedua titik tersebut, kalian hubungkan. Itulah dia gambar dari persamaan garis tersebut. Ya, baiklah anak-anak. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tentang bagaimana menggambar persamaan garis lurus dalam diagram kartesius, tibalah saatnya kalian harus bisa menentukan gradien dari dua titik ya. Dan juga menentukan gradien dari gradien dari dua titik ya. Menentukan M atau gradien ya, M dari dua titik misalkan A X1 Y1 dan B X2 Y2 ya. Itu rumusnya adalah M sama dengan delta Y. Delta itu selisih per delta X. Berarti di sini selisih nilai Y dikurangi selisih X ya.
Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya ya, untuk mengaplikasikan rumus ini ya, Om langsung memberikan contoh. Tentukanlah M dari 2 titik yang melalui ya, di sini tentukanlah M yang melalui 2 titik yang melalui gradien itu M. Ingat ya, M itu adalah gradien atau kemiringan yang melalui titik min 2,3 dan 4,8 misalnya ya. Oke. Nah, di sini karena rumusnya adalah di sini Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalian di sini menentukan Y2-nya, ini 1 ya. X1 Y1-nya bebas, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi kalaupun seandainya kalian ditukar, misalkan X1-nya yang ini, Y1-nya yang ini, X2-nya yang ini, Y2-nya yang ini, ya ditukar juga sama saja nanti hasilnya. Begitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan sekarang kita yang ini dimisalkan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, masukkanlah rumus yang tadi ini ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Jadi langsung aja di sini M-nya itu sama dengan tadi kita memisalkan X2-nya 4, berarti 4 Y2-nya di sini 8 ya. X2-nya 4. Berarti 8 dikurangi Y1 3 dibagi X2-nya 4, X1-nya min 2. Awas, ingat selisih. Min 2 jadi nanti plus ini. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5 per ya 8 min 8 plus 2 sama dengan 6. Jadi gradien yang melalui 2 titik min 2,3 dan 4,8 itu sama dengan 5 per 6 ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi kalian harus mengingat rumusnya ya. Pertama, menentukan gradien dari PGL, di mana PGL tersebut ada 2 bentuk tadi. Ya, kalau misalkan bentuknya Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya M. Lalu yang kedua, ya, jika bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min A per B. Dan lalu yang kedua, kalian pun sudah belajar tentang melukis ya, melukis persamaan garis lurus dalam diagram kartesius. Yaitu dengan cara kalian menentukan pertama titik potong dengan sumbu X, di mana kalian memasukkan nilai Y sama dengan 0 ke PGL tersebut ya, sehingga didapat nanti X1, Y1. Dan lalu yang kedua, kalian menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya bernilai 0 ya. Setelah bertemu kedua titik tersebut, hubungkan. Nah, itulah dia gambar dari persamaan garis lurus yang ditanyakan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah gradien ya antara dua gradien yang melalui 2 titik ya. Di sini bisa kita latihan, misalkan ya, tentukanlah gradien yang melalui kedua titik di bawah ini misalkan ya. Di sini misalkan dia melalui min 5, 4, lalu ini melalui titik A dan B. B-nya itu koordinatnya misalnya 2, ini min 3 ya. Oke, lalu yang B, tentukanlah gradien yang melalui 2 titik A 4,3 dan B misalkan 2, nanti dulu P. Tentukanlah P jika M-nya di sini diketahui misalnya ya, sebentar ya, 1 ya. Oke. Nah, bentuk seperti ini anak-anakku sekalian, tetap ya kalian itu berarti harus memasukkan rumusnya untuk menentukan gradien yang melalui 2 titik ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu karena gradiennya di sini sudah diketahui sama dengan 1, berarti di sini nanti P-nya didapat ya. Untuk tipe seperti ini Om langsung kerjakan ya. Di sini misalkan kamu X1 Y1-nya ini, X2 Y2-nya ini. Ya, masukkan ke rumus menentukan gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti P dikurangi Y1-nya 3 per X2-nya 2 dikurangin X1-nya 4 ya. Jadi P min 3 per 2 min 4 min 2 itu kita sudah tahu gradiennya sama dengan 1 ya. Kalian kali silang, berarti di sini ya, P
P min 3 itu sama dengan min 2. Min 3-nya pindahkan ke ruas kanan, berarti P sama dengan min 2 ditambah 3. Tadinya negatif menjadi positif dia, ya kan? Berarti P-nya bernilai 1. Ya. Begitu anak-anak, yang menentukan gradien antara dua titik. Ya. Oke, dan lalu sekarang kalian akan belajar tentang menentukan persamaan garis lurus. Ya, jika diketahui gradien dan satu titik, serta menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Jadi PGL dengan M dan satu titik diketahui. Ya. Lalu kedua PGL yang melalui dua titik. Ya. Ya, sebentar aja. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, nanti Bapak akan membuat ini pada video kedua ya. Untuk video pertama ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di rumah ya, sehingga kalian mengerti, dan nanti akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.